Walaupun ada mitos di suku tertentu, di budaya tertentu, tapi buat kita anak adalah warisan Tuhan. Saya menggambarkannya begini, selalu saya gambarkan beberapa menit ini. Orang tua itu yang melepaskan busurnya. Nah, busur itu anak panah, memegang busur melepaskan anak panah. Anak panah itu bisa dari besi, bisa dari kayu, apapun pasti diproses untuk jadi anak panah. Tapi ketika anak panahnya bagus, busurnya bagus, masih ada satu lagi, arah angin. Saya tidak sengaja 2 minggu yang lalu saya lihat pertandingan panah. Saya nggak tahu di mana. Ada angkanya ya 10. Ternyata semua jago-jago, ternyata bisa sampai 6, ternyata arah angin. Dalam hidup kita, semuanya bagus, masih ada angin. Kecil tapi menentukan, mendapat angka. Hari ini kita punya banyak angin, anak-anak punya banyak angin, ada disruption. Nah, ini yang perlu kita pikirkan sama-sama. Haleluya, berbagai orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintah-perintahnya, anak cucunya akan berkasa. Atau mighty, kenapa kita sebut mighty generation di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Kata lawan perkasa itu tangguh, dipakai Pak Jokowi itu 2045. Bonus demografi kita itu nanti di 2045 itu 67%. Kenapa pemilu ke depan itu menjadi sangat karena krusial. Bangsa ini maju atau tidak ditentukan proses 10 tahun ke depan. Itu serius sekali. Anak-anak kita ditentukan oleh orang tua. Karena disebut orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya berkasa. Bisa dilihat kanan kirinya. Kalau itu istrinya dirangkul atau suaminya, jangan rangkul istri orang lain. Gosip saja. Loh Bapak Ibu, saya akan stop di sini. Saya ketemu 4 dokter dan 4 dokter. Saya tahu ini yang telepon anak saya. Jadi saya janji dengan anak saya, kalau saya bisa angkat, saya angkat. Tapi nanti ini seminar ya, saya angkat saya. 4-4-nya berkata demikian. Kalau saya sebut namanya, mungkin 2 adalah pembicara terkenal. Sering ada seminar. Yang 2 profesor, yang 1 adalah penulis buku ini. Makanya, ini bukan promosi, Bapak Ibu mesti punyanya. Kalau nggak punya, Bapak Ibu yang rugi nanti. Kenapa saya katakan rugi nanti? Saya akan cerita. Berkata begini, kesimpulannya, 80% masalah kita adalah masalah orang tua kita. Coba Bapak Ibu pikirkan, Bapak Ibu jadi seperti nggak siapa orang tua. Tapi ada faktor 20% yang mempengaruhi anginnya tadi itu. Tapi basic dasarnya adalah orang tua kita. Bapak, Ibu, suami istri, kalau ibu seperti ini, Bapak jangan cari kemana, cari aja ke orang tuanya, pasti mirip. Jadi saya ngomong dengan anak saya, kalau kamu nikah sama suamimu, cek keluarganya dan itulah pasti jadi suamimu nanti. Dia ada dong memang mirip mertua saya begitu Pak. Gini ngomongin mertua gitu loh. Saya cuma berikan data saja. Amin. Dan 80% problem pernikahan dimulai ketika sebelum kita menikah. Menarik ya? Angka 80% itu bagus. Dulu ada namanya kurva Bell. 10, 80, 10. Itu kurva Bell ya, yang membuat sistem penilaian. Jadi menarik sekali Bapak. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong 4 orang berbeda. Satu tinggal di Amerika, satu tinggal di Jakarta, satu tinggal di South Africa, yang satu nggak jelas tinggal di mana-mana, karena keliling ya. Dan kenapa Bapak Ibu diganggu? Survei membuktikan sebuah data empiris, 1 juta orang disurvei. Kalau anak kita kuat, itu harus dipengaruhi 4 hal. Family, sekolah, komunitas dia, khususnya 13-18 usianya, dan religious setting. Berarti 20% dari sekolah, peer group, sama religious. Supaya memantapkan anak ini. Nah, Von Braun berkata, 20 tahun melakukan riset ini, data empirisnya seperti itu. Fakta, dan ini bukan masalah firman Tuhan. Ini masalah survei dilihat, kenapa orang bertumbuh dengan maksimal.
namanya child development. Nah Bapak Ibu, ini textbook. Nah kalau hari ini anak-anak TK ada masalah, ada orang tua TK, saya pastikan masalahnya bukan anaknya, pasti orang tuanya. Itu 95%. SD juga sama, apalagi kelas kecil sampai kelas 3. Jadi kalau anaknya nakal, Bapak Ibu dengar kemarin ada viral lagi di sebuah kota kecil. Saya dengar anaknya pingsan ya, SMP. Saya lihat ngerti betul. Cilacap, kayaknya udah tahu lah. Orang tua sekarang yang milenial itu luar biasa. Hanya akhirat datanya aja tidak ketahuan, kalau belum ketahuan. Sama surga aja yang belum ketahuan, yang lain udah ketahuan tuh. Luar biasa. Jadi, saudara, Bapak Ibu nggak tahu Cilacap tuh kota kecil Bapak Ibu. Saya pernah lewat sana. Nggak ngapak-ngapak, dekat Purwokerto. Saya bisa bayangkan, pakai begini lagi. Nggak bisa bayang. Saya dulu orang geng. Saya tahu artinya geng. Saya berkelahi. Saya geng. Teman saya pernah bawa pistol. Kami berkelahi bawa pistol dia. Itu tapi kan cuma petang-petangnya nggak boleh didor, saudara. Bawa aja gitu. Anak dia anak pejabat. Tapi dulu kalau kita berkelahi itu, ya keroyokan, tapi masih 1 lawan 1. Tidak 1 10 dipukulin. Waktu saya berkelahi, saya diadu Bapak Ibu. Jadi saya buat geger sama teman saya. Mau diadu 1 lawan 1, mau dikeliling. Mau diadu. Kayak ketemu jam 2 pagi ya. Untungnya nggak jadi, Tuhan masih mengasihi saya. Dan untungnya kemudian saya bertobat. Yang luar biasa, saya berkelahi gara-gara saya. Gengnya tetap masih berkelahi. Terakhir saya dengar diciduk sama polisi, masukin sel. Padahal yang membuat berkelahi itu kami berdua, dua-duanya udah bertobat. Lucu ya? Itu dunia geng. Nah, ini saya ceritakan serius. Saya alaminya. Tapi tidak seperti yang saya lihat tadi. Kalau orang berkelahi zaman dulu udah menyerah ya gitu udah. Oh, bangga Pak, diginiin aja. Sekarang diinjek-injek loh. Kenapa? Saya beritahu karena faktor orang tuanya sakit mental, turun anaknya sakit mental. Saya minta maaf kalau Bapak Ibu anaknya nakal. Saya harus mengatakan, turunannya siapa? 80%, 20% angin, setuju? Nah kebanyakan kita nyalakan anginnya dulu. Untuk temennya sih, temennya kurang ajar. Lah kenapa sih itu mengizinkan anaknya kurang ajar sama temenan? Kan jadi aneh. Nah kalau saya tadi begini, Bapak Ibu kenapa? Karena saya tahu Bapak Ibu akan diresain, betul. Tujuannya cuma satu Bapak Ibu. Tujuannya satu untuk anak-anak kita. Saya pernah mengevaluasi hidup saya. Sekarang itu saya kepala 6 Bapak Ibu. Masuk kepala 6. Ternyata tua juga. Bukannya rambutnya aja yang putih, tapi pilih presiden jangan seperti rambut saya. Saya tidak ada kampanye apa-apa. Oke, saya tidak ada kampanye. Oh, kita putih-putih maksudnya kampanye. Tidak. Masuk kepala 6 banyak pemikiran gitu aja. Kalau boleh saya ulang 2 hal. 1 faktor keluarga, yang 1 faktor komunitas. Peer group. Itu betul. Nah, perlu diingatkan, sekolah Kristen tidak menjamin anak kita baik. Bapak Ibu mau tahu hasil risetnya? 7 dokter 2 master. Di Indonesia, saya ngomong itu udah di luar negeri. Ada namanya bilangan riset. Bapak Ibu dengar aja, dinabikan mudah. Sekolah Kristen justru sekolah banyak ada bully, ada tendensi bunuh diri di sekolah Kristen. Bapak Ibu kan lebih terkejut. Bukan berarti ini benar, ini karena apa? Karena sekolah Kristen kadang-kadang berpikir selesai dengan baca firman Alkitab selesai. Nah, kekristenan harus melibatkan fisiknya, sosialnya, budaya, intelektualnya, dan emosional. Problem besar adalah sekolah Kristen banyak menekankan kepada rohani dan intelektual. Yang lainnya tidak. Cara bersosial. Contoh aja Bapak Ibu kenal tetangganya enggak? Pak, saya pendeta. Tidak ada urusan. Saudara kenal nggak tetanggamu? Karena apa? Sosial kita memang lemah. Kita kenal tetangga kita. Paling nggak senyumin dia. Saya belajar banyak proses. Emosi kita, rasa marah, menghandle, tidak mudah Bapak Ibu. Saya ini pendeta, kalau diserempet kita hadapin juga.
Hati Bapak dan hati ninja beda dikit aja. Orang-orang ninja Bapak itu maksudnya. Tadi saya melihat, jadi ini yang perlu kita pikirkan. Surveinya sekolah Kristen dan sekolah negeri, Bapak Ibu kan kaget. Hasil akhir mereka untuk kuat, tak sekolah di negeri lebih kuat. Itu disurvei. Apakah sekolah Kristen terus bubar? Ya tidak. Tapi kenapa? Karena waktu dia di negeri ada guru Kristen, ada guru agama yang memperjuangkan. Maaf, di sana kan dianiaya, dianiaya, dibully, membuat mereka kuat. Hasilnya mereka kuat. Di Kristen penuh dengan kasih sayang, tidak dididik, akhirnya menjadi terlena. Dan maaf, sekolah menjadi rutinitas agamawi, bukan spiritual. Itu problem besar. Contoh lagi, yang ngomong bukan saya, ini pemimpinnya sekolah Kristen. Katanya ada 6.000 sekolah Kristen di Indonesia. Demi kode etik pemimpinnya nggak saya sebut. Saya bicara sama dia, kami berbicara ada kelompok sekitar 1 jam setengah. Dia berkata demikian. Gereja punya sekolah seperti ini, Apollo punya sekolah. Hubungan mereka Kristen dan itu hanya sekitar 10%. Gereja dan sekolah ya, Kristen, sekolah Kristen 10%. Dan sekolah dan orang tua hanya 5%. Nah kalau gereja sekolah dikaitkan, nah bisa 100%. Padahal teori ini. Jadi Bapak Ibu jangan heran dari ini sekolah Kristen menjadi tanda tanya besar. Karena itu kami memastikan Bapak Ibu pasti akan tahu. Untuk siapa anak kita lah? Inilah anakku yang aku kasih, kepadanya aku berkenan. Ini adalah firman ketika Tuhan Yesus mau dibaptis. Tuhan Yesus adalah Allah seutuhnya, manusia seutuhnya. Allah Bapa memberikan kata-kata ini. Tuhan itu butuh kata-kata. Inilah anakku yang aku kasih, kepadanya aku berkenan. Ada satu lagi Matius 17:5 tadi 3:17, 17:5 berkata, inilah anakku yang aku kasih, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Ini berbicara tentang apa? Berbicara Yesus yang adalah Tuhan dan manusia seutuhnya, 100% Allah, 100% manusia. Kemanusiaan Yesus butuh kata-kata dari Bapa di surga. Kata-kata apa? Inilah anakku, bicara identitas. Kukasih bicara orang yang dikasih. Berbicara kepadanya aku berkenan, mengafirmasi, menguatkan proses Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah, dia tidak butuh ini, tapi ternyata butuh. Dan dengarkan dia bicara tentang otoritas moral. Hari ini kita akan berbicara tentang otoritas moral. Apa itu otoritas moral? Saya akan singkat, kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan masuk ke Google. Bapak Ibu, otoritas moral kadang-kadang kita punya pemahaman yang berbeda. Hari ini kita coba melihat apa sebut. Ada 4 hal yang kita bahas singkat. 1, pengertiannya, tujuan hidup. Kenapa kaitan tujuan hidup? Kita sebut mission statement, kita butuh misi kita atau visi kita. Yang ketiga adalah cara membangun otoritas moral, bagaimana kita punya otoritas. Yang keempat adalah tanggung jawab sebagai proses kita membangun otoritas moral. Bapak Ibu, kita punya problem yang salah tentang otoritas moral. Kenapa? Karena kita punya gambaran. Dipikir yang berotoritas itu adalah badan besar, punya brengos, badannya gede, berwibawa, atau memakai simbol-simbol tertentu, misalnya militer. Zaman dulu saya yang paling ditakut itu militer. Ya, kalau kita lewat di asrama militer, dari ngebut mesti pelan-pelan. Angin pun dari kencang dari di militer waktu itu akan pelan-pelan. Pelan-pelan, karena takut sama militer. Oke, zaman sekarang beda. Ya, jadi zaman dulu kita kesalahan konsep tentang otoritas orang berwibawa. Ayah memerkosa, ada rasis, ada bully, ada persekusi, dan kita dapat proses yang salah, gambaran dunia, dan anak-anak kita mungkin dapat gambaran yang salah. Tapi otoritas bukan sesuatu yang berbahaya. Justru Yesus tunduk pada otoritas, berikan hak menjadi Allah pada Allah, hak pada kaisar pada kaisar. Dia sangat menghormati otoritas, wibawa. Dan otoritas itu berbicara tentang bagaimana kita dilindungi. Sederhana kalau saya melihat anak sekarang kuat dengan Tuhan apa tidak, dia kuat asal tunduk sama Bapak Ibu aja, itu menolong dia. Dengar-dengaran kata orang tua. Kalau dulu saya mengukur orang kerohanian dengan pelayanan,
Sekarang saya mengukurkan berdasarkan Efesus. Apakah anak kita taat pada kita? Apakah anak itu bisa taat? Bapak Ibu, kalau kau punya anak taat dibandingin pelayanan, saya akan pilih dia anak taat. Kenapa? Bukan saya anti pelayanan. Saya hidup dengan pelayanan 40 tahun lebih. Dari sejak saya betul. Seminar apapun. Dari mulai puluhan sampai ratusan ribu saya pernah ada. Stadion utama saya pernah ada di situ. Saya panitia, saya tidur di situ. Saya mengerti betul artinya momen itu. Tapi kalau sekarang saya akan memilih akan berbeda. Kenapa? Karena ketika anak itu taat, dia tunduk dalam otoritas, dia punya wibawa. Kalau kita ingin tahu otoritas, kita mesti betul-betul punya hikmat, kejelasan. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu pada esensi hidup kita. Hikmat itu berfokus pada esensi kehidupan kita. Hal yang mengarah ke pusat, orang sebut bahasa fisika adalah sentripetal. Kalau sentrifugal keluar. Contoh, oke? Saya akan tanya kepada Bapak Ibu pertanyaan ini. Pak, mengapa engkau bekerja? Anak sering bekerja. Pak, kenapa bekerja? Jawabannya Bapak. Biasanya saya bilang sama anak saya, ya untuk mencukupi kebutuhan kita, kayak Isel mau bayar sekolah, kayaknya harus bekerja seperti itu. Betul, itu sangat betul. Anak-anak betul itu. Tapi kalau semua sudah dicukupi, buat apa Bapak bekerja? Kalau kita nggak bekerja nggak usah makan, Pak. Oh, kita mau bekerja. Ini jawaban separuh pendeta, saya tahu. Oke, saya kenal beliau. Oke, Pak. Kenapa Bapak bekerja, Pak? Karena emang tugas seorang ayah ya bekerja esensinya. Wah, saya kenal dia bukan Kristen, ya betul ya Pak ya? Luar biasa, saya kenal, oke? Karena esensinya, ya. Dan Bapak Ibu kan ditanyain, ada orang menjawab, kenapa Bapak bekerja? Ngisi waktu, ya itulah Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, ini bicara esensi, oke? Saya akan tanya lagi, sekarang ibu-ibu. Bu, kenapa ibu menikahi Bapak? Saya ke Bapak, saya kan dulu, oke? Anak dia jawab, oke, selalu. Kenapa? Tuh, kenapa nikah sama dia? Kenapa nggak ke sana-sana? Ya kalau udah jodoh. Oke, kalau nggak jodoh? Oke. Karena dia sudah komentar sama kita. Pak, kenapa menikahi ibu? Sekalian uji Pak di depan umum Pak. Karena harus beranak cucu lagi. Ini turunan agak pendeta. Oke. Bapak Ibu, apalagi kalau pertanyaannya lebih sulit. Apa arti hidup ini? Kalau bagi saya, hidup itu menjadi berkat bagi orang lain. Pak, boleh silakan Pak. Apa Bapak arti hidup ini? Melayani orang lain, terdahulu melayani keluarga, dalam hal ini ya anak istri. Bapak Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Kadang-kadang ketika kita ditanya ini adalah sebuah pertanyaan esensi hidup. Nah, kalau kita jawabnya nggak tepat, bahaya. Mengapa ayah menikahi mami? Nggak ada lain kok, terpaksa ya. Nggak ada orang yang jawab gitu. Ya mungkin guyonan ya. Tapi kalau anak 0 sampai 5 dengar itu wah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah pertanyaan yang kita mesti jawab. Saya pernah tanya, ini bukan dari jawab ya, ini bisa pendeta, bukan. Saya tanya kenapa sih kita nih hidup? Kenapa sih kita punya kehidupan ini? Dia bilang memuliakan Tuhan, pernikahan, bersaksi buat Tuhan, betul. Mengetahui kita mau menjadi saksi buat Tuhan, tidak salah. Tapi kalau jawaban mendasar hanya begini kita kurang kuat. Kenapa? Karena masih saya. Saya menyarankan Bapak Ibu, kenapa dengan kondisi hari ini Bapak Ibu mesti mengaitkan dengan penciptaan. Itu poinnya. Kita hidup kaitan dengan penciptanya, pencipta langit dan bumi. Kenapa saya katakan di gambar ini, kenapa penting sekali tadi, ini front runner mengatakan harus ada religious setting. Kalau Bapak Ibu tidak mengaitkan dengan penciptanya, satu saat yang akan kosong. Saya ketemu banyak orang sudah sukses baik di pelayanan, baik di bisnis, dia nggak mengerti. Hidup hanya sebuah proses menjalani.
Kalau saya sebagai orang Kristen, saya katakan Tuhan Yesus berkata mendatangkan kerajaan Allah. Artinya apa? Mendatangkan apa yang menjadi keinginan Allah untuk setiap kita. Pak, itu terlalu umum. Betul, terlalu umum. Makanya sekarang ada yang namanya kingdom orientation, kerajaan Allah. Belajar bergereja mengajarkan. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya masalah kerajaan Allah. Itu saya sebut misi utama. Setiap kita harus punya misi kedua. Kenapa dia nggak bisa misi kedua? Karena dia tidak melakukan proses ini. Hidup dia menguasai kepentingan Allah dibandingkan kepentingan Allah menguasai hidup dia. Bapak Ibu cek dalam hidup kita. Kita melakukan sesuatu itu apa sih? Apakah berorientasi ke atas? Atau siapa orientasi kita? Nggak salah kita memikirkan keluarga. Nggak salah kita memikirkan lingkungan kita. Tapi kepentingan siapa? Kalau kita tidak bisa menjawab ini, kita sulit menceritakan ke anak kita. Kalau anak kita tidak mengerti, dia akan goyah satu saat. Hidup kita bukan hanya tujuan utama mendatangkan. Banyak diajarkan proses ini. Saya mengerti ini bukan yang mudah. Saya bertanya dengan beberapa pendeta, ngobrol, ini aja. Pokoknya saya lakukan ini aja, Pak. Seperti Roh Kudus katakan tiap hari. Loh, saya percaya Roh Kudus juga. Tapi saya percaya setiap kita ada yang unik dan khusus. Setuju? Setiap kita. Ada survei yang menarik, 85% orang yang mengerti atau finishing well itu adalah orang yang mempunyai dari awalnya punya blueprint, punya tujuan hidup yang spesifik. Ditambah dia punya beberapa mentor. Itu surveinya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu panggilan kedua, Bapak Ibu bisa menginternalisasi saya dengan Tuhan dan lingkungan saya. Oh, mungkin lebih jelas lagi Bapak Minta. Kalau Bapak Ibu bisa melihat di lingkungan saya itu butuh apa. Waktu kita COVID langsung bisnis online naik. Itu sebuah kesempatan. Itu sebuah kebutuhan. Dia tahu melakukan. Nah, sama hidup kita ini apa secara Bapak Ibu jangan renungan. Kita ini ada buat apa Allah iseng ya. Kalau kita melihat Allah itu iseng, anak kita akan menangkap Allah yang iseng yang sama juga. Saya tidak tahu anak yang diviralkan keluarganya seperti apa. Tapi saya jamin 90% pasti problem di keluarga. Apalagi pernah berkali-kali dia pindah sekolah. Itu pasti. Walaupun itu anak SMP. Bapak Ibu, kalau saya memberikan balita, ibu remaja, apa yang Bapak Ibu tertarik? Oh, saya tertarik ke profesional, Pak. Saya lanjut usia. Saya ketemu satu anak muda, sangat tertarik orang lanjut usia. Padahal masih muda. Kenapa kamu tertarik? Ya Kak, saya tidak punya nenek sejak kecil. Jadi kalau saya lihat orang lanjut usia itu, saya senang. Ada orang tertarik dengan orang jompo, difabel dan sebagainya. Bapak Ibu sambil mendengarkan, coba pikirkan Bapak Ibu senang yang mana. Karena ini itu anak kita. Yang kedua, kalau Bapak Ibu bicara tentang isu-isu tertentu, mana yang lebih tertarik? Orang tuh kadang-kadang musiman. Hari ini banyak di politik ya. Berpolitik. Nah, saya tidak tahu ada di grup Bapak Tuhan. 5 tahun yang lalu ada yang keluar sampai grup karena politiknya beda, mungkin saling nyerang dan tinggal saat keluar dari grup ya. Saya punya grup lagi yang tahun ini nih, yang tahun dulu kan presidennya 2, sekarang 3. Ada yang keluar juga. Kenapa? Nah, menurut aku itu isunya terlalu mendominasi hidup dia sampai kepahitan. Nah, itu contoh politika, pemuritan, ekonomi, teknologi. Nah, Bapak itu tertarik di mana? Anak kita bisa beri pertanyaan itu. Pertama karunia, karena itu bisa bicara talenta, bisa bicara talenta. Tuhan berikan pada kita tanpa berusaha bertumbuh. Ada yang menulis, ada yang seni, ada yang motivasi, ada yang olahraga dan sebagainya. Yang berikutnya, kita ahli di mana? Kecakapan, keterampilan dan sebuah proses kita latih. Ada banyak orang mungkin tidak bisa menulis, tapi karena dilatih jadi penulis yang bagus. Ya. J.K. Rowling, tahu ya? Harry Potter. Tahu kan Bapak Ibu? Dia tidak bakal nulis Bapak Ibu ya. Tapi wow, sekarang namanya Harry Potter tuh di mana-mana. Dia sekarang nulis lagi, ada apa lagi ya? Walaupun orang punya sentimen, dia bilang, saya tidak menganggap backgroundnya dia apa, tapi yang saya katakan, oh itu isunya kok sihir, tapi tak bukan. Saya hanya mengatakan proses skill dia bertumbuh ketika dia melatih, gitu ya. Jadi bedakan isi Harry Potter. Saya nggak cuma lihat Harry Potter, saya tidak ngikutin ceritanya juga. Atas beberapa seri saya mungkin nonton cuma 1-2, oke? Nah, Bapak Ibu, di dalam hidup kita melihat hidup kita ini sebagai apa? Orang yang memimpin,
orang yang mensupport saja, orang yang di belakang, orang yang memulai. Nah, Bapak Ibu pikirkan, Bapak Ibu ada di mana? Kalau kita ingin tahu panggilan hidup kedua kita, second calling, atau panggilan kedua, misi kedua kita, mesti memastikan proses kita di mana. Karena apa? Ini untuk anak-anak kita. Kata-kata apa yang saya sukai? Melatih, memfasilitasi, motivasi. Bapak Ibu jangan takut. Bapak Ibu kalau mau minta banyak, minta aja ke tim. Bapak Ibu akan dapat banyak. Oke, dikirim ke Bapak Ibu ya. Oke. Ada yang foto-foto, mendingan foto saya aja yang jangan nanti Bapak Ibu dapat banyak. Oke, dibagikan gratis ya. Kata-kata apa? Karena saya mengajarkan anak saya menemukan proses itu dengan baik. Saya tanya mereka. Kata apa? Oh, kalau saya senang kata memotivasi, saya senang kata melatih. Oh, saya senang kata menopang. Oh, Pak Beta, saya senang kata-kata memberdayakan. Bukan memberdayai loh Bapak Ibu, beda ya. Kata positif, verbal. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menemukan tadi yang di atas, semua ini ditemukan, dicatat, kemudian Bapak Ibu bisa menyusun menjadi sebuah pola statement. Disusunnya begini, kelompoknya apa, verbanya apa, rumusan, hasil. Apa sih Pak? Supaya menjadi kata-kata seperti itu. Supaya ada, oh saya bermaksud kelompok dari menjadi apa hasilnya. Contohnya ya. Jadi melalui sarananya, kendaraannya apa. Ini sarana tadi ada katakan ada keterampilan, bisa kaitan dengan bakat dia. Contoh, ketika saya menulis ini, merenungkan kembali, saya rindu membangun keluarga. Yang kedua jemaat. Yang misioner itu apa? Jemaat misioner itu jemaat yang jadi berkat. Dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dengan nilai-nilai, dengan budaya kerajaan Allah boleh melalui pemerintah. Jadi fokus hidup saya ini keluarga, jemaat, dan pemerintah. Jadi hidup saya kan begitu. Puluhan jam hidup saya akan di sana. Memikirkan tentang keluarga, tentang gereja, bagaimana dengan memuridkan mereka. Bapak Ibu, di jemaat saya tidak banyak mengembalakan banyak orang. Tidak, saya tidak sanggup. Walaupun di jemaat kami tidak lebih, katakan mungkin 300-400 orang. Tidak sanggup saya. Ada banyak berkata jemaat, berkata Pak Beta, kenapa rumah saya tidak dibersihin satu persatu? Ada pemimpin saya yang bilang, dan saya tidak akan kenal Bapak Ibu. Kenapa saya tidak bisa menghafalkan 300 orang? Bapak Beta milih orang terus? Enggak. Ada orang-orang di sekitar yang saya lebih tahu, yang saya bisa perhatikan. Dan mereka akan memperhatikan yang lain. Bapak Beta, kalau ada orang baru kaya raya bagaimana? Ya orang lain yang urusin lah. Kaya raya kan urusan dia, bukan urusan saya. Urusan dia dengan Tuhan. Kalau ngasih persembahan saya, puji Tuhan, terima kasih. Tapi itu bisa mengerti maksud saya. Kenapa? Karena fokus saya cuma ini. Karena saya berfokus, apalagi usia 60, tapi sama yang fokus lagi. Jadi setiap kita ketika punya ini, kita akan punya wibawa untuk melakukan. Saya akan menghitung fokus saya dengan ini aja. Kenapa saya ngurusin sekolah? Karena ada keluarga dan sekolah membangun keluarga dan gereja membangun sekolah. Kenapa di dunia pendidikan? Karena dunia pendidikan dan pemuridan tidak ada bedanya dengan konteks yang lebih kecil, sangat spesifik. Nah, Bapak Ibu, saya mesti menceritakan proses ini kepada anak dan istri saya. Aduh Pak Beta, saya bukan orangnya. Percaya Bapak Ibu, pasti bisa. Nanti akan saya kasih contohnya kenapa bisa. Nah, kita punya otoritas moral ketika kita tunduk kepada firman Allah. Bagi teman-teman yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Allah, Alkitab atau HP suci kita adalah otoritas terutama. Kalau Bapak Ibu tidak bisa tunduk pada firman Allah, bagaimana kau punya wibawa? Masih ingat? Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Kamu siapa? Anak sekewa, masih ingat? Akhirnya dia ditelanjangin oleh iblis. Kenapa? Dia nggak kenal siapa Yesus. Paulus adalah orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi firman Allah. Yang kedua, izinkan Roh Kudus mengambil kendali dalam hidup kita. Artinya kita mesti betul-betul di dalam pimpinan Roh. Dalam pimpinan Roh itu apa? Kita mengizinkan firman Allah menguasai kita. Kita mengizinkan, atau saya boleh katakan, tunduk dan taat pada firman Allah. Kemudian menurut ya, saya hampir sama, hati nurani. Hati nurani banyak orang berbicara tentang, oh kita berbuat baik. Nah, hati nurani dalam hal ini adalah menjaga hati nurani kita itu benar dan orang tahu itu benar. Artinya apa? Hidup punya akuntabilitas. Kami punya ada orang-orang tertentu dalam hidup saya di jemaat yang dia bisa bertanya apapun tentang hidup saya. Tentang seks saya. Bahkan ada beberapa orang saya beritahu dari saya.
Jadi kalau satu saat saya naik Alphard, dia katanya, lu kok bisa dapat Alphard? Oh gajinya nggak cukup. Paling saya kan ngomong, oh persembahan dari jemaat atau orang tua murid, ada yang mau membeli Alphard ke saya dengan senang hati akan terima, oke? Jadi mereka tahu, kenapa hidup saya akan kontemplatif. Mereka tahu siapa Beta. Dia kan tahu. Pak Beta, nah, saya minta maaf, Pak Beta di jemaat saya nggak begitu. Itu yang saya tahu. Buku ini mengajarkan proses ini. Saya kenal Casey itu hampir 25 tahun. Jadi saya tahu bagaimana dia membangun hidupnya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita tidak punya wibawa berbicara? Karena kita nggak punya orang di sekitar kita. Entah mentor, entah itu peer, entah itu coach. Dan justru otoritas muncul ketika kita menghadapi moralitas, kekuasaan, tahta harta wanita. Kita mesti kuat di situ. Kenapa bisa kuat? Karena ada orang yang mendukung. Nah, yang ingin saya sampaikan, kita kalau tidak akan kuat, bagaimana akan kita kuat? Mama, Bapak, mesti sepakat. Yang terakhir kita harus tunduk kepada sebuah pertanggung akuntabilitas. Saya tadi sudah katakan, ada meja pendukung, ada orang-orang yang berhak bertanya dalam hidup saya. Ada orang yang berkata tidak dalam hidup saya. Salah satunya Pak Petrus. Dia ketua, dia berkata tidak. Kadang-kadang ketika dia berkata tidak, saya tidak bertanya alasan apa juga. Saya kerjakan. Bapak Ibu, kenapa kita nggak punya wibawa? Kenapa kita nggak punya otoritas? Karena kita mungkin bukan orang yang tunduk dalam otoritas. Saya lanjutkan. Bagaimana kita mengembangkan disiplin kita? Bagaimana kita mengembangkan kewibawaan kita, otoritas? Ketika kita hidup dalam sebuah disiplin. Ini penting ya. Disiplin waktu, disiplin macam penting. Disiplin dimulai dari siapa di keluarga? Dari saya, ayah. Karena Ulangan 6 mengatakan ayah itu pemimpinnya ya. Saya pernah cerita satu saat ada seorang hamba Tuhan namanya Louis Edwin Gold. Dia menulis buku tentang pria sejati. Bapak pernah dengar Maximus Redwood? Dia kumpul makan bersama keluarganya, kemudian dia minta ayah memimpin doa. Waktu memimpin doa, tutup mata, tidak ada suara dari sang ayah. Ditungguin sampai setengah menit. Tiba-tiba di bawah ada suara duduk di bawah meja. Ternyata istilah dendang suara doa. Ngerti bahasa saya? Istilah dendang suara. Nah, yang rohani mamanya. Ayah, saya minta maaf. Anda yang mesti rohani. Ayah, orang tua, keluarga, komunitas. Karena menurut hukum Ulangan 6. Nah, Ruben Hill, dia berkata tentang prinsip otoritas dikaitkan dengan kasih dan kontrol. Bapak Ibu bisa bingung, Ruben Hill ini buku sekuler, saya kira ya, Bapak Ibu bisa lihat. Ruben Hill berkata, kalau ada orang kasih dan kontrolnya tidak seimbang, menimbulkan proses dampak ke anak-anak. Biasanya orang menyebut kasih dan disiplin, tapi saya lebih senang dengan kata kontrol. Ya. Kalau anak itu kasihnya kuat, kontrolnya kurang, itu kuadran pertama disebut permisif. Aneh ya, anak diberi kebebasan bukan semakin dia nyaman, tidak nyaman, semakin tidak aman. Aneh ya. Aneh, dunia itu aneh. Saya pernah dengar seorang anak ngeluh, saya ini tidak dikasih orang tua saya karena saya pikir karena dia anak angkat. Anak pertama anak angkat, kedua dia punya anak kandung. Kakaknya berkata, saya tidak dikasih orang tua saya. Nah, saya cek ke orang tuanya ngomong, Pak, saya lebih mengasihi dia, anak saya disiplin lebih kuat. Kemudian saya balik lagi ke dia, justru saya tidak pernah disiplin, saya tahu dia tidak mengasihi saya. Aneh kan? Anak yang tidak pernah didisiplin justru tidak aman. Dibalik, anak yang semakin ditekan di kuadran yang ketiga, ditekan, otoriter, kontrolnya kuat, kasihnya kurang, justru berontak. Aneh kan? Dunia itu memang aneh. Apalagi diabaikan, kontrol kurang, disiplin kurang, anak itu pasti akan parah. Kalau saya melihat kejadian di Cilacap antara 2 dan 3,
tekan atau diabaikan. Ibrani mengatakan anak gampangan. Bagaimana kalau orang tuanya kuat, kasihnya, kontrolnya kuat? Anak itu menjadi anak yang orang tua yang disebut otoritatif, seimbang, anak akan bersahabat. Nah, sulitnya adalah bagaimana membalancekan antara kasih dan kontrol. Nah, di sini kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu, kalau saya ngomong demikian, saya bukan orang tua yang sempurna. Tidak. Banyak proses belajar. Saya akan mengakhiri beberapa menit. Kalau ada pertanyaan bisa masuk ke kebun. Bapak Ibu, dalam membangun disiplin anak-anak, pahami. Nah, ini perlu. Karena anak-anak kita di SMP, betul? Dan sebagian mungkin SMP kan? Berapa banyak SMP orang tua? Nah, SMP adalah masa dia dengan temannya. Nasihat saya ketika satu, pastikan siapa teman dia. Ayah, ibu, dalam konteks ini harusnya ayah banyak membantu untuk menemukan temannya. Di Jawa itu ada istilah bobot bibit bebet. Kenapa bobot bibit bebet? Karena ya ada kebenaran. Saya tidak setuju itu, tapi itu kebenaran. Karena 80% faktor orang tua. Nah, Bapak Ibu mencari pertemanan, mesti betul-betul Bapak Ibu libatkan. Anak-anak kita mesti libatkan. Kalau anakmu anggota gengnya adalah peminum, dia akan jadi peminum. Kalau gengnya modelnya, kita mesti ikut-ikut. Nah, problemnya adalah ketika SD, kita nggak ikut-ikut. Sudah terlanjur di SMP. Nah, ini perlu kita pikirkan sama-sama. Yang kedua, kalau kita melihat anak kita, pahami anak kita di siapa. Bagaimana temperamennya, ada yang keras, ada yang lembut, betul? Pak Fitbul dulu mengatakan anaknya ada satu yang keras ya. Ada yang temperamen bicara tentang sanguin, kolerik, ada beberapa ya. Terus ketika kita menghukum anak, ketika kita mendisiplin, harus betul-betul emosi yang dilibatkan. Usahakan menghindar kata tidak. Lakukan mendisiplin dengan, bukan kepada, dengan kita terlibat di situ. Ada 10 hal yang kita bisa lakukan. Intinya begini. Ketika saya mendisiplin anak-anak saya sampai 12 tahun memakai tongkat. Tongkat di sini ya, bukan di mana di sini. Jadi waktu saya sebelum menongkat, saya masih ingat waktu kadang saya gunakan tongkat. Ada orang yang tidak setuju tongkat, tidak ada masalah. Tapi waktu itu saya menggunakan tongkat. Waktu saya menongkat dia, saya memastikan dia tahu kesalahannya. Kemudian saya selalu tanya satu pertanyaan. Kamu yakin saya mengasihi kamu? Disiplin apa ya? Oh iya, kamu jangan tongkat ya, ya tetap. Karena ada bagian yang harus ditongkat. Tongkat bukan menganiaya, kalau itu pakai tongkat. Tapi saya biasa waktu mendisiplin apapun saya selalu tanya. Tapi bisa nggak saya emosi? Bisa nggak saya marah? Bisa. Pernah. Biasanya tidak akan lebih jelas. Makanya saya tadi berkata, kalau saya boleh mengulang, saya akan ulang. Bagaimana? Ya Bapak Ibu beli 85.000 ini bakso 2 mangkok saya, oke? Kalau nanti tidak ada, kita akan pesankan. Saya sengaja cetak, kami sudah kerjasama dengan percetakan karena saya tahu ini butuh. Ya, saya akan akhiri sampai di sini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan,